Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Alfariza. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling dengan NIM 25040450139. Pada video kali ini, saya akan memaparkan dua materi dengan mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Pak Zulfikri SPD MPD. Baik, untuk materi pertama yaitu pengertian perkembangan peserta didik. Nah, untuk perubahan yang terjadi secara bertahap dan berkesinambungan pada individu sejak lahir hingga dewasa. Perubahan ini mencakup berbagai aspek, yaitu aspek fisik, kognitif, dan sosial, emosional, dan moral. Perkembangan berarti tidak hanya bertambahnya usia, tetapi juga peningkatan kemampuan dalam berpikir, berinteraksi, serta mengelola emosi. Dalam konteks pendidikan, pemahaman terhadap perkembangan peserta didik sangat penting agar guru dapat menyesuaikan metode pembelajaran dengan kebutuhan dan karakter siswa. Perkembangan memiliki beberapa ciri yang bersifat progresif, yaitu oleh faktor internal, genetik, dan eksternal, lingkungan, pendidikan, dan budaya. Selanjutnya, teori perkembangan kognitif atau Jean Piaget. Jean Piaget mengemukakan bahwa perkembangan kognitif adalah proses bagaimana anak membangun pengetahuan melalui interaksi dengan lingkungan. Piaget membagi perkembangan menjadi 4 tahap. Untuk yang pertama itu sensori motor untuk umur 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak belajar melalui indera dan gerakan. Mereka mulai mengenal dunia melalui sentuhan, penglihatan, dan tindakan sederhana. Konsep penting di tahap ini adalah project permanence atau kesadaran bahwa benda tetap ada meskipun tidak terlihat. Untuk yang kedua yaitu pra-operasional untuk 2-7 tahun. Anak ini menggunakan simbol dan bahasa, tetapi cara berpikirnya masih egosentris atau sulit melihat dari sudut pandang orang lain. Mereka juga belum mampu berpikir logis secara penuh. Untuk yang ketiga yaitu operasional konkret untuk 7-11 tahun. Nah, anak ini mulai mampu berpikir logis, tetapi masih terbatas pada hal-hal yang konkret. Mereka sudah memahami konsep seperti sebab akibat dan konservasi. Misalnya, volume tetap sama meskipun bentuk berubah. Yang keempat ada itu yaitu operasional formal untuk 11 tahun ke atas. Pada tahap ini, individu sudah mampu berpikir abstrak, logis, dan sistematis. Mereka bisa menganalisis, membuat hipotesis, dan memecahkan masalah kompleks. Untuk teori Piaget, kemampuan berpikir adalah anak berkembang sesuai tahap, sehingga pembelajaran harus disesuaikan dengan usia dan tingkat berpikirnya. Nah, selanjutnya adalah teori perkembangan sosial atau Lev Vygotsky. Nah, Lev Vygotsky menekankan bahwa perkembangan kognitif sangat dipengaruhi oleh interaksi sosial dan budaya. Untuk konsep penting dalam teori Vygotsky, yang pertama yaitu zona perkembangan proksimal atau ZPD adalah jarak antara kemampuan yang bisa dilakukan sendiri, kemampuan yang bisa dicapai dengan bantuan orang lain. Artinya, siswa bisa berkembang lebih optimal jika mendapatkan bantuan dari guru, teman, atau lingkungan. Nah, yang kedua itu adalah scaffolding. Scaffolding adalah bantuan sementara yang diberikan guru kepada siswa. Untuk bantuan ini akan dikurangi secara bertahap ketika siswa sudah mandiri. Contohnya yaitu guru awalnya memberi contoh soal, lalu memberikan petunjuk kepada siswa yang akhirnya siswa bisa mengerjakannya sendiri. Nah, untuk inti dari teori Vygotsky ini adalah belajar ide proses sosial dan interaksi sangat penting dalam perkembangan. Selanjutnya adalah teori perkembangan psikososial yaitu Erik Erikson. Erik Erikson menyatakan bahwa perkembangan manusia terjadi melalui 8 tahap kehidupan. Tetapi beberapa tahap penting pada peserta didik adalah yang pertama itu trust versus mind trust untuk umur 0-1 tahun. Anak ini
percaya atau tidak terhadap lingkungan. Jika kebutuhan terpenuhi, akan muncul rasa percaya. Untuk yang kedua yaitu industry versus inferiority. Untuk umur 6-12 tahun, anak mulai belajar keterampilan dan ingin merasa kompeten. Jika sering gagal atau diremehkan, bisa muncul rasa rendah diri. Untuk yang ketiga adalah identity versus role confusion. Untuk remaja, mulai mencari jadi dirinya. Jika berhasil, terbentuk identitas yang kuat. Jika gagal, muncul kebingungan peran. Nah, untuk keseluruhan dari teori Erikson ini, yaitu perkembangan dipengaruhi oleh konflik psikososial yang harus diselesaikan setiap tahap. Nah, selanjutnya adalah teori perkembangan moral Lawrence Kohlberg. Lawrence Kohlberg mengembangkan teori tentang perkembangan moral menjadi 3 tingkat, yaitu 1. Prakonvensional adalah perilaku didasarkan pada hukuman dan imbalan. Untuk contohnya yaitu anak patuh karena takut dihukum. Yang kedua yaitu konvensional, perilaku didasarkan pada norma sosial dan aturan. Untuk contohnya yaitu siswa patuh karena ingin dianggap baik. Yang ketiga yaitu adalah pasca konvensional, yang dimana perilaku didasarkan pada prinsip moral universal. Untuk contohnya yaitu bertindak benar karena kesadaran pribadi. Nah, untuk inti dari ini adalah moral berkembang dari sekedar takut hukuman. Sekedar takut hukuman menjadi kesadaran nilai. Untuk implikasi teori dalam pelajaran, pemahaman teori perkembangan sangat penting dalam dunia pendidikan. Guru tidak bisa mengajar semua siswa dengan cara yang sama. Untuk beberapa implikasi penting yaitu menyesuaikan materi pembelajaran anak SD dan gunakan media konkret remaja yang bisa diajak diskusi dan berpikir kritis. Yang kedua yaitu memberikan scaffolding, yaitu guru perlu membantu siswa secara bertahap hingga mandiri. Dan yang ketiga yaitu memahami perbedaan individu. Setiap siswa memiliki kecepatan perkembangan yang berbeda. Yang keempat adalah menciptakan lingkungan belajar yang positif. Nah, lingkungan yang aman dan suportif membantu perkembangan optimal. Yang kelima yaitu adalah mengembangkan aspek tidak hanya kognitif, yaitu dengan artian pembelajaran harus mencakup emosi, sosial, moral, dan moral. Untuk kesimpulan dari materi ini adalah teori perkembangan peserta didik dapat membantu kita memahami bahwa setiap individu berkembang melalui tahap-tahap tertentu. Dengan tokoh seperti Jean Piaget, Lev Vygotsky, Erik Erikson, dan Lawrence Kohlberg memberikan dasar penting dalam memahami proses tersebut. Dengan memahami teori-teori ini, guru dapat mengajar lebih efektif, memahami karakter siswa, dan membantu perkembangan siswa secara optimal. Untuk materi kedua yaitu perkembangan peserta didik atau kecerdasan emosi. Nah, untuk kecerdasan emosi adalah merupakan salah satu aspek penting dalam perkembangan peserta didik selain kecerdasan intelektual. Dalam dunia pendidikan modern, keberhasilan siswa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh kemampuan mereka dalam memahami dan mengelola emosi. Untuk kecerdasan emosi membantu peserta didik dalam mengontrol perasaan dalam situasi sulit, berinteraksi secara sehat dengan orang lain, dan dapat mengambil keputusan dengan bijak menghadapi tekanan baik dari lingkungan sekolah maupun sosial. Oleh karena itu, pengembangan kecerdasan emosi perlu menjadi bagian dari proses pendidikan. Nah, untuk kecerdasan emosi sendiri adalah kemampuan individu untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara tepat, baik emosi diri sendiri maupun orang lain. Menurut Daniel Goleman, kecerdasan emosi
terdiri dari 5 komponen utama, yaitu kesadaran diri atau dibilang self awareness. Kemampuan adalah kemampuan untuk mengenali emosi yang sedang dirasakan dan memahami penyebabnya. Yang kedua yaitu adalah pengendalian diri atau self regulation, yaitu kemampuan mengontrol emosi agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Yang ketiga adalah motivasi atau motivation, yaitu dorongan dari dalam diri untuk mencapai tujuan dengan semangat dan ketekunan. Dan keempat adalah empati atau empathy. Adalah kemampuan memahami perasaan orang lain dan menempatkan diri pada posisi mereka. Dan yang kelima adalah keterampilan sosial atau social skills, adalah kemampuan menjalin hubungan yang baik, bekerja sama, dan berkomunikasi secara efektif. Nah, untuk kecerdasan emosi ini sangat berperan dalam keberhasilan kehidupan sosial dan akademik peserta didik. Baik, untuk perkembangan kecerdasan emosi itu sendiri terjadi secara bertahap sesuai dengan usia dan pengalaman individunya. Nah, untuk yang pertama itu adalah masa anak-anak. Dengan itu, anak mulai mengenali emosi dasar seperti senang, sedih, marah, dan takut, belajar mengekspresikan emosi secara sederhana, dan sangat dipengaruhi oleh pola asuh orang tua. Untuk yang kedua itu adalah masa remaja, yang dimana pada masa remaja emosi menjadi lebih kompleks dan sering berubah-ubah, mulai mengalami konflik emosional seperti antara keinginan pribadi dan norma sosial, dengan belajar mengontrol emosi dan memahami perasaan orang lain. Nah, yang ketiga adalah yaitu masa dewasa awal. Pada masa dewasa awal, individu mulai mampu mengelola emosinya secara lebih stabil dan memiliki empati yang lebih tinggi. Dengan ini, mereka mampu mengambil keputusan secara matang. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi perkembangan kecerdasan emosi yaitu yang pertama adalah lingkungan keluarga, pola asuh, komunikasi lingkungan sekolah, guru, dan teman sebaya. Yang kedua adalah pengalaman hidup, budaya, dan nilai sosial. Nah, selanjutnya adalah peran guru dalam mengembangkan kecerdasan emosi. Guru memiliki peran strategis dalam membantu pengembangan kecerdasan emosi peserta didik. Dan ada beberapa peran penting guru, antara lain seperti teladan atau role model, yaitu guru harus menunjukkan sikap sabar, empati, dan pengendalian diri agar dapat dicontoh oleh siswa. Dan kedua itu menciptakan lingkungan belajar yang positif. Dengan lingkungan yang aman dan nyaman dapat membuat siswa menjadi berani dan lebih dapat mengekspresikan perasaan tanpa takut dihakimi. Dan yang ketiga itu adalah mengajarkan keterampilan sosial melalui kerja kelompok, seperti diskusi dan kegiatan kolaboratif siswa belajar. Dengan itu mereka dapat bekerja sama dan menghargai orang lain. Yang keempat adalah memberikan bimbingan emosional, yaitu guru harus membantu siswa memahami emosi mereka, misalnya ketika marah atau kecewa. Yang kelima adalah memberikan penguatan positif. Dengan guru mengapresiasi terhadap perilaku baik dapat meningkatkan motivasi dan kepercayaan diri siswa. Dengan peran ini, guru tidak hanya mengajar akademik, tetapi juga dapat membentuk karakter peserta didik. Untuk kesimpulan dari materi adalah kecerdasan emosi merupakan aspek penting dalam perkembangan peserta didik yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan.
Untuk beberapa poin penting yaitu kecerdasan emosi membantu individu memahami dan mengelola perasaan dan berperan dalam keberhasilan hubungan sosial dan akademik secara bertahap sesuai usia dan pengalaman yang dipengaruhi oleh keluarga, lingkungan, dan pendidikan. Guru memiliki peran penting dalam eh, mengembangkan kecerdasan emosi siswa serta pendidikan yang baik tidak hanya menekankan pada kecerdasan intelektual tetapi juga harus mengembangkan kecerdasan emosi agar peserta didik mampu menjadi individu yang seimbang, matang, dan siap menghadapi kehidupan selanjutnya. Baik, demikianlah pemaparan dari dua materi mata kuliah belajar dan pembelajaran. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kurang kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.